Dalam perjalanan spiritual dan upaya pencapaian tujuan, banyak orang terjebak dalam ilusi bahwa manifestasi hanyalah soal kata-kata. Muncul keyakinan bahwa dengan sekadar melafalkan afirmasi positif atau menuliskan tujuan hidup, kita sudah bisa membuat kenyataan mengikuti kehendak kita. Akan tetapi, pada kenyataannya, proses manifestasi jauh lebih mendalam. Sesungguhnya, apa yang kita ciptakan di dunia eksternal hanyalah cerminan dari apa yang kita sadari di dunia internal. Tanpa pemahaman akan peran kesadaran, manifestasi bisa berakhir menjadi serangkaian aktivitas kosong yang tidak memberi dampak nyata pada kehidupan kita. Banyak dari kita yang merasa bahwa dengan mengucapkan kata-kata positif atau mencatat keinginan-keinginan kita, hasil yang diinginkan akan otomatis terjadi. Pandangan ini berasal dari kesalahpahaman mendasar yang melihat manifestasi sebagai sesuatu yang serba instan dan simpel. Namun, manifestasi bukanlah sihir kata-kata. Mengatakan saya sukses berulang kali, atau membayangkan kemakmuran tanpa kesadaran yang mendalam dan internal tidak akan banyak mengubah kenyataan hidup kita. Kata-kata hanya mampu menggores permukaan, sedangkan inti dari perubahan berada jauh lebih dalam, di dalam alam kesadaran kita. Kesalahan umum ini juga disebabkan oleh ketergantungan pada hal-hal yang hanya tampak luar. Orang mungkin merasa bahwa jika mereka menunjukkan sikap positif atau berpura-pura bahagia, maka kehidupan mereka akan berubah. Namun, tanpa perubahan dalam kesadaran, perubahan yang mengakar dari pemahaman diri dan penerimaan diri, semua usaha ini hanya akan terjebak pada permukaan saja, tanpa pernah mencapai kedalaman yang dibutuhkan untuk transformasi nyata. Kenyataannya, manifestasi sejati tidak semata-mata bergantung pada kata-kata atau keinginan, tetapi pada kondisi batin yang lebih mendalam. Manifestasi bukanlah soal mengatakan atau membayangkan, tetapi soal menyadari dan mengalami. Keadaan itu seolah-olah sudah ada di dalam diri kita. Disinilah peran kesadaran menjadi sangat penting. Kesadaran kita adalah inti dari setiap pengalaman yang kita alami, dan ia membawa getaran yang membentuk realitas kita. Tanpa menyadari apa yang menjadi pusat perhatian kita, entah itu ketakutan, kebahagiaan, atau keberlimpahan, manifestasi kita akan tetap tersembunyi di balik lapisan ketidaksadaran kita. Manifestasi yang sejati terjadi ketika kesadaran kita mampu menggali dan merasakan keadaan yang kita inginkan sebagai bagian dari diri kita. Bukan hanya berbicara tentang kebahagiaan atau kemakmuran, tetapi benar-benar merasakan dan menyadarinya di dalam diri. Ketika kesadaran kita menyatu dengan apa yang kita inginkan, maka hidup pun mulai menata diri sesuai dengan kesadaran itu. Kehidupan kita adalah cerminan dari apa yang kita sadari sebagai kebenaran, bukan dari apa yang kita pikirkan secara dangkal. Alam semesta tidak menilai pikiran atau harapan kita. Ia hanya merespon pada apa yang kita sadari sebagai kenyataan kita. Ketika kita sadar akan kekurangan, ketakutan, atau ketidakmampuan, realitas kita pun akan mencerminkan perasaan tersebut dalam pengalaman hidup sehari-hari. Dengan kata lain, apa yang kita yakini di dalam diri adalah yang akan muncul di luar diri. Jika kita menyadari diri sebagai seseorang yang berkelimpahan dan penuh percaya diri, kehidupan akan mencerminkan kesadaran itu. Sebaliknya, jika kita menyadari diri sebagai seseorang yang penuh kekurangan atau selalu gagal, kehidupan juga akan mencerminkan hal-hal yang serupa. Pikiran ketakutan dan persepsi negatif yang kita bawa dalam kesadaran kita akan tampil dalam bentuk pengalaman nyata, menjadi bukti nyata dari apa yang tersimpan dalam batin kita. Jadi, memahami bahwa hidup hanyalah cermin dari kesadaran kita adalah langkah penting untuk memperbaiki pengalaman hidup kita. Pada akhirnya, manifestasi bukanlah sekadar tindakan atau kata-kata. Inti dari manifestasi adalah kesadaran yang kita bawa pada setiap pikiran, perasaan, dan keyakinan kita. Apa yang kita sadari sebagai diri kita adalah yang menentukan pengalaman kita. Setiap kali kita meyakini sesuatu tentang diri kita, baik itu positif atau negatif, kesadaran itu akan terwujud dalam bentuk pengalaman yang sepadan. Misalnya, seseorang yang terus-menerus sadar akan dirinya sebagai seseorang yang selalu kurang beruntung, akan mendapati hidupnya terus-menerus mencerminkan keberuntungan yang buruk. Sebaliknya,
Orang yang sadar bahwa dirinya adalah seseorang yang layak dan diberkati akan menyaksikan realitas yang merefleksikan keberkahan tersebut. Kesadaran kita menciptakan resonansi di dalam diri yang menarik hal-hal yang sesuai dengan frekuensi itu. Jadi, untuk mewujudkan impian dan tujuan, kita perlu mengubah kesadaran kita terlebih dahulu dan memusatkan perhatian pada apa yang kita inginkan, bukan hanya melalui pikiran, tetapi melalui rasa yang mendalam dalam diri. Pemahaman ini membawa kita pada inti dari manifestasi. Apa yang kita sadari sebagai kenyataan kita akan menjadi kenyataan itu sendiri. Saat kita benar-benar menginternalisasi bahwa kesadaran adalah sumber utama dari segala bentuk manifestasi, kita mulai melepaskan kebiasaan superficial dan berfokus pada perubahan yang lebih mendalam. Ketika kesadaran kita berubah, maka kehidupan kita juga akan berubah. Sebelum kita bisa mengubah dunia di luar, perubahan harus dimulai dari dalam diri. Banyak orang menghabiskan waktu, tenaga, dan sumber daya untuk mengendalikan atau memperbaiki hal-hal eksternal tanpa menyadari bahwa kekuatan sejati untuk mengubah hidup sebenarnya berasal dari transformasi internal. Transformasi yang kita inginkan di dunia luar hanya akan terwujud ketika kita mampu mengubah persepsi dan kesadaran kita sendiri. Prinsip hanya melayani satu tujuan menegaskan bahwa untuk mengalami perubahan nyata, kita harus sepenuhnya berfokus pada satu kesadaran tanpa tergoda oleh distraksi yang bertentangan. Ini adalah ajakan untuk menyelaraskan diri kita sepenuhnya pada tujuan yang diinginkan, menjadikan kesadaran kita satu-satunya fokus yang teguh. Sebagian besar dari kita hidup dengan pandangan bahwa kehidupan eksternal, hubungan, pekerjaan, dan status sosial adalah kunci untuk mencapai kepuasan dan kebahagiaan. Namun, pandangan ini seringkali berujung pada kekecewaan, karena setiap upaya untuk mengubah dunia di luar tanpa menyentuh akar di dalam diri kita akan terasa sia-sia. Kehidupan kita hanyalah cerminan dari kesadaran internal, dan tanpa perubahan pada kesadaran itu, dunia luar akan tetap sama seperti sebelumnya. Pikiran dan perasaan kita adalah benih dari realitas kita. Jika kita mencoba untuk mengubah pengalaman eksternal tanpa menanam benih baru dalam diri, maka perubahan yang kita cari akan bersifat sementara, atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Ini seperti mencoba mengubah pantulan wajah kita di cermin tanpa mengubah ekspresi kita. Dalam proses transformasi, kita harus terlebih dahulu menyelami diri kita sendiri, mengenali keyakinan dan perasaan terdalam kita, serta memperbaharui kesadaran kita untuk menciptakan pengalaman hidup yang kita inginkan. Keyakinan terdalam kita tentang diri sendiri adalah cetak biru dari realitas yang kita ciptakan. Apa yang kita yakini tentang diri kita bukan sekadar gambaran, tetapi energi yang kita bawa dan yang menjadi magnet bagi pengalaman-pengalaman tertentu. Ketika kita memandang diri kita sebagai orang yang selalu gagal atau kurang beruntung, hidup akan mencerminkan perasaan ini dengan menghadirkan keadaan-keadaan yang menegaskan persepsi tersebut. Sebaliknya, ketika kita mengenali diri kita sebagai sosok yang layak dan berharga, maka kita pun akan mulai menarik situasi yang mendukung pandangan itu. Menjadi pencipta realitas berarti memiliki keberanian untuk menggali konsep diri yang lebih tinggi, lebih positif, dan lebih berdaya. Kita tidak harus terjebak dalam identitas lama yang terbatas atau terperangkap dalam pengalaman-pengalaman masa lalu. Dengan membentuk persepsi baru tentang diri kita sebagai seseorang yang kuat, berkelimpahan, dan layak, kita membuka jalan bagi realitas baru yang sejajar dengan kesadaran tersebut. Dalam dunia manifestasi, kesadaran kita adalah kompas yang akan menentukan arah hidup kita. Namun, banyak orang yang mencoba untuk mempertahankan dua keadaan kesadaran yang bertentangan, berharap bahwa mereka bisa mencapai tujuan tanpa melepaskan hal-hal yang sebenarnya menghambat mereka. Ini seperti mencoba mendayung dua perahu yang berlawanan arah. Kita akan berakhir di tempat yang sama, atau bahkan tenggelam. Prinsip hanya melayani satu tujuan, menekankan pentingnya menjaga kesadaran kita pada satu arah yang jelas. Ini berarti kita harus berkomitmen penuh pada satu visi dan melepaskan segala bentuk keraguan atau ketakutan yang dapat menghalangi tujuan tersebut. Kita tidak bisa berharap untuk mencapai kedamaian jika pikiran kita dipenuhi oleh kecemasan.
Kita tidak bisa mencapai kelimpahan jika kesadaran kita terikat pada ketakutan akan kekurangan. Untuk mencapai realitas yang kita inginkan, kita harus selaras sepenuhnya dengan satu tujuan, menjadikan kesadaran kita sebagai daya yang mendorong perubahan itu. Salah satu langkah penting dalam proses transformasi adalah berhenti memberi energi pada keadaan negatif. Keadaan negatif dalam hidup kita tidak akan bertahan tanpa kesadaran dan perhatian kita yang terus-menerus. Setiap kali kita memberi perhatian pada hal-hal yang tidak kita inginkan, kita sebenarnya memperkuat kehadiran mereka dalam hidup kita. Sebaliknya, ketika kita berhenti memberi energi pada keadaan yang tidak diinginkan, keadaan tersebut secara perlahan akan memudar dan digantikan oleh pengalaman yang lebih positif. Mengalihkan perhatian bukan berarti mengabaikan atau melarikan diri dari masalah, tetapi lebih pada memutuskan untuk tidak lagi menempatkan kesadaran kita pada hal-hal yang menghambat. Dengan berfokus pada keadaan yang diinginkan, keadaan di mana kita merasa damai, berkelimpahan, dan bahagia, kita menciptakan ruang bagi pengalaman tersebut untuk mewujud dalam realitas kita. Ini adalah prinsip sederhana, tetapi sangat kuat. Apa yang kita fokuskan akan berkembang. Ketika kita belajar untuk mengalihkan perhatian dari negatif dan hanya memberi energi pada hal-hal yang selaras dengan tujuan kita, kita akan menyaksikan transformasi nyata dalam hidup kita. Prinsip ini mengajarkan kita bahwa transformasi sejati bukanlah soal memperbaiki hal-hal di luar diri, melainkan tentang mengubah pusat kesadaran kita. Ketika kita memusatkan kesadaran pada satu tujuan yang selaras dengan impian kita, kehidupan pun mulai bergerak mengikuti arus kesadaran tersebut. Transformasi yang dimulai dari diri sendiri adalah pondasi bagi segala perubahan di dunia luar. Transformasi sejati menuntut kita untuk melepaskan diri dari identitas lama, keyakinan yang mengekang, dan pola pikir yang membatasi. Terlalu sering, kita terjebak dalam pola meminta atau mengemis sesuatu dari alam semesta, seakan-akan berada di posisi kekurangan. Namun, ketika kita meminta dari tempat kekurangan, kita hanya memperkuat perasaan bahwa apa yang kita inginkan masih jauh dari jangkauan. Untuk benar-benar bertransformasi, kita harus meninggalkan diri lama dengan keberanian dan percaya diri, serta mengklaim apa yang ingin kita wujudkan. Transformasi bukanlah tentang menjadi orang yang berbeda, tetapi tentang menghidupkan versi diri kita yang sudah selalu ada, versi yang berkelimpahan, penuh potensi, dan layak menerima apa yang diinginkan. Transformasi menuntut kematian energetik dari diri lama, yaitu penghapusan energi-energi negatif, keraguan, dan batasan-batasan yang mengikat kita pada versi diri yang sudah usang. Kita seringkali memegang erat-erat identitas lama, bahkan ketika kita tahu bahwa itu menghambat kita. Kita menghidupkan kembali luka lama, mengenang rasa sakit, atau terjebak dalam keyakinan bahwa kita tidak cukup baik untuk mencapai impian kita. Tetapi untuk membuka ruang bagi diri baru yang lebih berdaya, kita harus melepaskan semua beban ini dan membiarkan diri lama mati dengan damai. Kematian diri lama adalah proses yang mendalam, seringkali sulit dan emosional. Namun, ini adalah bagian penting dari perjalanan transformasi. Kita tidak bisa melangkah maju sambil memegang erat masa lalu yang membebani. Untuk menjadi seseorang yang baru, kita harus merelakan segala keterbatasan yang mengikat diri lama kita. Kita mengucapkan selamat tinggal pada ketakutan, keraguan, dan pola pikir kekurangan. Dengan setiap lapisan diri lama yang kita lepaskan, kita membangun fondasi yang kokoh untuk versi diri kita yang lebih otentik dan berdaya. Terjebak di antara diri lama dan diri baru adalah kondisi yang seringkali menimbulkan kebingungan dan frustrasi. Ini adalah situasi di mana kita memiliki keinginan untuk berubah tetapi masih terikat oleh kebiasaan lama. Kita ingin melangkah maju, tetapi ada sebagian dari diri kita yang masih nyaman dengan pola-pola lama yang dikenal dan aman. Kita ingin manifestasi positif, tetapi masih sering terjebak dalam pola pikir kekurangan atau rasa takut akan perubahan. Proses ini bisa terasa seperti limbo, tidak sepenuhnya menjadi diri lama, tetapi juga belum sepenuhnya menjadi diri yang baru. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa limbo ini bukanlah tempat yang kita ingin tinggali selamanya. Limbo hanyalah perhentian sementara, bukan tujuan akhir.
Untuk melepaskan diri dari keadaan ini, kita perlu secara tegas melepaskan pola pikir lama dan memilih untuk melangkah dengan penuh kesadaran menuju versi diri kita yang lebih tinggi. Saat kita mendambakan sesuatu, sangat mudah bagi kita untuk jatuh ke dalam sikap meminta atau memohon dengan perasaan kekurangan. Kita merasa bahwa keinginan kita masih jauh dari kita, dan dalam keadaan ini, kita mengemis kepada alam semesta agar keinginan itu diwujudkan. Namun, ketika kita meminta dengan cara ini, kita sebenarnya hanya memperkuat kesadaran akan kekurangan itu. Alam semesta, yang mencerminkan apa yang kita sadari sebagai diri kita, merespons dengan menunjukkan lebih banyak dari apa yang kita sadari, yaitu kekurangan itu sendiri. Sikap meminta dari posisi kekurangan adalah bentuk kesadaran yang tidak memberdayakan. Sebaliknya, kita harus belajar untuk mengklaim keinginan kita dengan keyakinan dan perasaan bahwa kita memang layak untuk menerimanya. Ketika kita mengklaim sesuatu, kita tidak bertindak dari tempat kekurangan, tetapi dari tempat keyakinan dan kepercayaan diri. Kita tidak meminta, kita menyadari bahwa kita memang layak dan sudah memiliki potensi untuk mencapainya. Alih-alih terus-menerus memfokuskan perhatian pada apa yang kita anggap belum ada dalam hidup, kita harus belajar untuk mengakui kelimpahan yang sudah ada, sekecil apapun itu. Setiap rasa syukur, setiap pengakuan atas apa yang kita miliki, adalah langkah kecil menuju kesadaran kelimpahan. Ketika kita berfokus pada apa yang kita miliki, bukan pada apa yang kurang, kita menggeser kesadaran kita dari posisi kekurangan ke posisi keberlimpahan. Mengakui kelimpahan yang ada bukan berarti kita berhenti bermimpi atau berusaha untuk lebih, tetapi ini adalah cara untuk memelihara kesadaran yang memberdayakan. Ketika kita benar-benar menghargai apa yang kita miliki sekarang, kita mulai merasakan perasaan cukup. Dan dari perasaan cukup inilah kita dapat memancarkan energi kelimpahan yang akan menarik lebih banyak lagi kelimpahan ke dalam hidup kita. Kita menjadi magnet bagi hal-hal yang kita inginkan ketika kita telah mewujudkan rasa syukur atas segala yang sudah kita miliki. Pada akhirnya, proses transformasi bukanlah tentang permintaan atau harapan tanpa dasar, melainkan tentang klaim yang penuh keyakinan. Kita tidak lagi meminta dari tempat kekurangan, tetapi mengklaim dari tempat kelimpahan dan keyakinan. Kita tidak lagi hidup dalam limbo antara diri lama dan diri baru, tetapi dengan berani melangkah maju dan merayakan potensi sejati kita. Transformasi dimulai dengan keberanian untuk melepaskan, dan berakhir dengan kedamaian yang timbul dari pengakuan atas segala yang sudah ada dalam diri kita. Transformasi yang nyata membutuhkan komitmen penuh dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ketika kita berkomitmen untuk berubah, kita harus siap untuk meninggalkan segala sesuatu yang telah mengikat kita pada diri lama, baik keyakinan, kebiasaan, maupun batasan yang kita buat sendiri. Komitmen ini bukan sekadar keputusan sesaat, melainkan tekad mendalam untuk terus melangkah maju, meskipun jalan yang dihadapi penuh tantangan. Di tengah perjalanan ini, iman menjadi fondasi yang kokoh. Tanpa iman, perubahan hanya sebatas permukaan dan manifestasi kehilangan esensinya. Iman bukan sekadar percaya pada sesuatu yang belum tampak, melainkan keyakinan penuh bahwa segala yang kita impikan telah tersedia bagi kita, menunggu untuk diwujudkan. Perjalanan transformasi seringkali menyerupai proses pembebasan diri dari penjara identitas lama yang mengekang. Untuk benar-benar menjadi diri yang baru, kita perlu dengan penuh kesadaran melepaskan diri dari pola-pola lama yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Diri lama mungkin terasa nyaman, meskipun penuh keterbatasan, karena ia adalah versi diri kita yang sudah kita kenal. Namun, untuk menjadi pribadi yang baru, kita harus berani menantang dan menghapus batasan yang selama ini mendefinisikan kita. Melepaskan diri lama adalah langkah yang membutuhkan keberanian, karena seringkali identitas lama tersebut telah menjadi bagian integral dari cara kita melihat diri sendiri. Kita telah terbiasa dengan kebiasaan, pola pikir, bahkan batasan-batasan yang kita buat. Namun, kebebasan sejati datang saat kita berani melepaskan semua itu dan merangkul diri kita yang baru, yang lebih selaras dengan impian dan tujuan yang kita cita-citakan. Setiap lapisan diri lama yang kita lepaskan membuka ruang bagi potensi diri yang lebih tinggi,
dan memungkinkan kita untuk menyambut pengalaman hidup yang lebih kaya dan bermakna. Ketika kita melepaskan diri lama, kita tidak hanya membuang keyakinan dan batasan yang menghambat, tetapi juga melangkah masuk ke dalam keadaan kesadaran murni yang bebas dari segala label, batasan, dan ekspektasi. Dalam kondisi ini, kita seperti kertas putih, bebas dari bayang-bayang masa lalu, dan bebas menciptakan realitas baru. Kesadaran murni ini adalah tempat di mana kita dapat memulai dari nol, tanpa pengaruh dari keyakinan lama yang membatasi pandangan kita terhadap diri sendiri dan dunia. Kesadaran murni adalah keadaan di mana kita bebas dari pikiran-pikiran yang menghakimi, dari kekhawatiran, dan dari perasaan tidak cukup yang seringkali menghalangi kita. Dalam keadaan ini, kita dapat melihat diri kita dengan jernih, tanpa adanya pembatas yang berasal dari masa lalu. Dari titik inilah kita bisa benar-benar memulai perjalanan baru, dengan pandangan yang segar dan penuh kemungkinan. Dalam kesadaran murni, kita menyadari bahwa realitas adalah kanvas kosong, dan kita memiliki kuasa untuk melukiskan kehidupan sesuai keinginan kita. Tanpa iman, manifestasi hanyalah harapan yang kosong dan tidak berakar. Iman adalah keyakinan yang melampaui logika, yang memungkinkan kita untuk melihat dunia dengan mata batin kita, bukan hanya dengan indera fisik. Iman adalah landasan dari segala teknik manifestasi. Ketika kita percaya tanpa syarat bahwa keinginan kita dapat terwujud, kita menciptakan medan energi yang kuat dan memanggil realitas untuk menyesuaikan diri dengan apa yang kita yakini sebagai mungkin. Iman adalah langkah yang menghubungkan impian dengan kenyataan. Dalam proses manifestasi, iman bertindak sebagai kompas yang menuntun kita, bahkan ketika kita tidak bisa melihat bukti fisik dari keinginan kita. Kita tetap berjalan dengan keyakinan penuh, bahkan ketika keadaan luar tampak bertentangan. Iman bukan sekadar percaya pada sesuatu yang belum terlihat, melainkan kepercayaan yang kokoh bahwa apa yang kita yakini adalah benar dan akan menjadi kenyataan, meskipun dunia luar tampaknya tidak sejalan dengan itu. Langkah penting dalam manifestasi adalah mengakui bahwa segala sesuatu yang kita inginkan telah ada dalam bentuk yang belum terlihat. Segala keinginan dan impian yang kita miliki sudah berada dalam dimensi yang berbeda, menunggu untuk diwujudkan di dunia nyata. Kita harus belajar untuk melihat dengan mata hati dan mempercayai bahwa keberadaan tersebut nyata, meskipun belum terwujud secara fisik. Mengakui keberadaan yang belum terlihat adalah bentuk tertinggi dari iman. Kita mempercayai keadaan yang diinginkan seolah-olah itu sudah nyata, dan dengan begitu, kita menariknya ke dalam kehidupan kita. Ini adalah kunci dari manifestasi, bukan hanya berharap tetapi menghidupi realitas yang diinginkan dengan sepenuh hati. Ketika kita mengakui apa yang belum terlihat dengan perasaan penuh kepastian, kita menciptakan frekuensi yang selaras dengan keinginan kita, dan alam semesta pun merespons dengan mengarahkan energi itu ke dalam bentuk fisik. Pada akhirnya, komitmen penuh dan iman adalah dua pilar utama yang menopang transformasi dan manifestasi yang sejati. Ketika kita berkomitmen untuk meninggalkan diri lama dan menghidupi diri yang baru dengan penuh keyakinan, kita membuka pintu bagi perubahan yang mendalam. Iman menjadi pemandu kita dalam perjalanan ini, mengingatkan kita bahwa segala yang kita inginkan sudah menunggu untuk diwujudkan. Transformasi yang nyata bukanlah tentang perubahan di permukaan, tetapi tentang perubahan dari dalam, yang didorong oleh iman, bahwa setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada kehidupan yang kita impikan. Menghidupi realitas yang kita inginkan adalah seni menyelaraskan diri dengan keadaan yang kita impikan. Untuk benar-benar mencapai perubahan yang bertahan lama, kita harus lebih dari sekadar menginginkan sesuatu. Kita perlu masuk ke dalam frekuensi keinginan kita dan membiarkannya hidup dalam kesadaran kita. Transformasi sejati terjadi ketika kita berhenti mengejar dan mulai menjadi, ketika kita memeluk realitas yang diinginkan, seolah-olah itu sudah menjadi bagian dari diri kita. Segala sesuatu dalam kehidupan adalah cerminan dari apa yang kita hidupi di dalam, dari perasaan, pikiran, dan energi yang kita pancarkan. Kehidupan kita adalah manifestasi dari keadaan batin kita. Apa yang kita sadari sebagai diri kita saat ini akan menarik pengalaman yang sejalan dengan identitas tersebut.
Ketika kita memvisualisasikan impian dan menginginkannya dari dalam, kita mengundang alam semesta untuk merespons sesuai dengan keinginan kita. Tapi lebih dari sekadar berharap, kita harus menjadikan impian itu sebagai keadaan yang kita wujudkan setiap saat, menjadi bagian dari cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Untuk mencapai keadaan ini, kita perlu membawa diri kita ke dalam perasaan yang mencerminkan kenyataan yang kita inginkan. Misalnya, jika kita mendambakan kesuksesan, kita perlu merasa sukses di dalam diri, bahkan sebelum bukti fisik muncul. Kita hidup dan bergerak dengan keyakinan bahwa kesuksesan adalah bagian dari diri kita. Setiap tindakan, pemikiran, dan reaksi kemudian mencerminkan keyakinan bahwa apa yang kita inginkan sudah menjadi kenyataan. Mewujudkan keadaan yang diinginkan adalah tentang menghadirkan versi diri yang sudah memiliki impian itu, bukan hanya berharap atau menunggu. Perwujudan sejati membutuhkan lebih dari sekadar afirmasi atau keinginan. Itu memerlukan energi yang konkret dan penuh keyakinan. Ketika kita bertindak seolah-olah impian kita sudah terwujud, kita memasukkan energi dari keinginan itu ke dalam setiap tindakan kita. Alam semesta merespons energi kita, bukan hanya permintaan kita. Dengan menghadirkan diri kita dalam keadaan yang diinginkan, kita menciptakan resonansi dengan frekuensi keinginan kita, dan dari situlah manifestasi terjadi. Energi perwujudan adalah kekuatan yang memicu perubahan dari dalam. Ketika kita bertindak dan berpikir dari sudut pandang orang yang sudah memiliki keinginan tersebut, kita memasuki medan energi yang menarik situasi, orang, dan peluang yang sesuai. Energi kita yang sejajar dengan impian membawa realitas itu ke dalam kehidupan kita, membuatnya tampak seolah-olah dunia luar dengan sendirinya menyusun ulang untuk mencerminkan visi kita. Keyakinan ini tidak sekadar teoretis. Itu adalah tindakan nyata yang kita jalani setiap hari, hingga alam semesta merespons dengan perubahan yang sejalan. Manifestasi sejati bermula bukan dari keinginan dangkal atau pikiran yang melintas, tetapi dari kesadaran diri yang mendalam. Hidup kita adalah cermin dari apa yang kita sadari sebagai kebenaran tentang diri kita. Bila kita sadar akan kekuatan kita, akan potensi yang ada di dalam diri, dan akan nilai sejati kita, hidup mulai mencerminkan hal-hal tersebut. Tetapi bila kita terus terjebak dalam perasaan kekurangan atau ketakutan, maka itulah yang akan kita alami di dunia luar. Kesadaran diri adalah dasar dari semua manifestasi yang bermakna. Ketika kita memahami bahwa kita adalah pencipta realitas kita, kita mulai bertanggung jawab atas setiap pikiran, perasaan, dan energi yang kita keluarkan. Manifestasi yang datang dari kesadaran ini bukan sekadar keinginan, tetapi panggilan jiwa yang sudah selaras dengan inti diri kita. Dari kesadaran inilah perubahan sejati dapat terjadi, karena kita tahu bahwa kita memiliki kendali penuh atas pengalaman hidup kita. Hidup tidak bisa memilih apa yang ingin kita alami. Ia hanya mencerminkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran tentang diri kita. Setiap keinginan dan impian kita memiliki frekuensi energetik yang spesifik. Untuk menarik realitas yang kita inginkan, kita harus menyesuaikan diri dengan frekuensi tersebut. Jika kita ingin hidup dalam keberlimpahan, kita harus merasakan keberlimpahan dalam hati kita. Jika kita ingin hidup dalam cinta, kita harus menciptakan perasaan cinta dalam diri kita terlebih dahulu. Frekuensi yang kita pancarkan adalah sinyal yang menarik keadaan yang sesuai ke dalam hidup kita. Frekuensi energetik bukanlah sekadar konsep abstrak. Ini adalah realitas yang memengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Setiap kali kita merasakan emosi atau keyakinan, kita memancarkan energi yang akan menarik hal-hal yang selaras dengan frekuensi tersebut. Ketika kita memelihara frekuensi dari realitas yang kita inginkan, kita menciptakan magnet yang menarik situasi, orang, dan kejadian yang mendukung tujuan kita. Memasuki frekuensi ini adalah tentang menghadirkan keadaan batin yang sudah sesuai dengan impian kita. Dalam frekuensi ini, kita tidak lagi berusaha keras untuk mencapai sesuatu. Kita sudah hidup dalam kenyataan itu, dan dunia luar mulai berubah untuk mencerminkan keadaan batin kita. Pada akhirnya, menghidupi realitas yang diinginkan adalah tentang menjadi versi terbaik dari diri kita. Ini adalah perjalanan transformasi batin, di mana setiap langkah membawa kita lebih dekat pada impian kita. Perubahan sejati selalu dimulai dari dalam, dari kesadaran diri yang mendalam,
energi yang kita pancarkan, dan keyakinan yang kita pegang teguh. Ketika kita hidup dengan penuh keyakinan bahwa realitas yang kita inginkan sudah ada dalam diri kita, hidup akan menyesuaikan diri dengan gambaran tersebut, menciptakan dunia yang selaras dengan impian kita. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.